warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oh, tidak salah kemarin kalian divaksin ya? Sudah selesai divaksin ya semua? Sudah, Bu. Nah, ya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Baik, untuk memulai hari ini, sebelumnya dipimpin dulu doa ya oleh KM kita, Makaila. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih, Kai. Nah, Ibu sudah memposting absen di kita akan lihat ya. Oh, masih 17 yang hadir ya. Tolong ingatkan teman-teman untuk segera absen, segera memasuki Zoom meeting kita ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional agar lebih semangat karena pagi-pagi nih ya. Lagunya adalah Maju Tak Gentar ya. Maju tak gentar, maju serentak, maju serentak, maju serentak, kita menang. Iya, ada yang tahu nggak nih makna lagu Maju Tak Gentar ini apa? Silahkan, ayo. Menurut saya, Mak, berusaha terus, jangan pantang menyerah. Bagus. Ada lagi yang lain tadi ada yang... Sebagai pemuda bangsa Indonesia harus semangat. Iya, harus semangat. Apalagi Ya. membela negara sendiri. Ya. Nah, betul sekali. Nah, seperti hari ini ya, kalian harus semangat gitu. Kemarin kita sudah belajar apa ya minggu lalu? Teks anekdot. Teks anekdot. Iya, teks anekdot. Coba, teks anekdot itu apa? Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik, di mana mengandung lelucon dan mengkritik. Oh ya, jadi teks anekdot itu adalah teks yang terinspirasi dari kisah nyata atau faktual ya, yang mengandung humor tapi ada kritik halusnya seperti itu. Karakteristiknya coba, silahkan. Ada yang mau menjawab apa aja karakteristik dari teks anekdot? Kemarin sudah kita bahas ya. Silahkan. Karakteristiknya memiliki kesan humor. Terinspirasi dari kisah nyata ya, walaupun itu bentuknya cerita. Berikutnya, menyindir ya, ada sindirannya. Baik. Hari ini masih sama, kita akan membahas tentang teks anekdot ya, masih tentang teks anekdot. Nah, tapi sebelumnya Ibu ingin kalian untuk mengerjakan dulu prates. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Wah. Baik, cukup. Sudah, silahkan di-submit saja. Cukup ya pratesnya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengonstruksi teks anekdot ya. Nah, ini kita sudah bahas. Untuk capaian pembelajaran hari ini, yaitu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis. Ya. Tujuan pembelajarannya, kalian harus mampu menganalisis makna tersirat dalam teks anekdot dan menceritakan kembali makna teks anekdot yang terkandung dalam teks anekdot ya, baik lisan maupun tulis dengan bahasa sendiri. Seperti itu. Nah, ini ada langkah-langkah pembelajarannya. Pertama, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran dan kemudian melaksanakan prates tadi sudah, kemudian menyimak penjelasan tentang mengonstruksi teks anekdot, mengerjakan LKPD, mempresentasikan hasil diskusi, dan melaksanakan pasca tes. Silahkan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada 6.608 orang yang berebut kursi di DPR RI, 560 kursi. Ini berarti satu orang itu cuma punya peluang menang 8%. 8%. Memang tidak semua, tapi ada orang yang menghabiskan uang banyak untuk mendapatkan posisi ini. Pertanyaannya sekarang adalah, orang gila mana yang mau menghabiskan uang banyak untuk investasi yang peluang dia kalah adalah 92%? Orang gila mana?
Makanya kalau ada yang bilang, anggota DPR itu gila. Mereka itu sudah gila dari awal. Abdur, lucu nggak? Kok diem aja? Lucu, Bu, lucu. Coba ada yang bisa menjelaskan. Tadi itu videonya tentang apa? Boleh Bagas dulu nih. Bagas sudah mengacungkan tangan. Silakan Bagas. Memperebutkan kursi DPR hingga banyak calon yang rela mengeluarkan uang banyak walaupun kesempatan menangnya hanya 8%. Oh boleh nih. Neisha juga mau berpendapat. Silakan Neisha. DPR gila, Bu. Makasih. Iya, DPR-nya gila ya. Dia mau menghalalkan segala cara gitu untuk bisa duduk di kursi DPR, bahkan yang probabilitas menangnya cuma 8% gitu. Nah, berhubungan dengan makna ya. Minggu lalu kita sudah bahas nih, ada 2 jenis makna, yaitu makna tersurat dan tersirat ya. Coba Aisyah, silakan. Makna tersirat itu apa? Masih ingat? Makna tersirat tuh yang nggak ada di teksnya, jadi kita ini sendiri. Kita harus menyimpulkan ya makna tersirat itu. Nah, bagaimana dengan makna tersurat? Vanessa, masih ingat? Makna tersurat itu apa? Makna tersurat itu makna yang tertulis, makna yang tertulis secara langsung. Ya, makna yang tertulis di teksnya secara langsung ya, jadi kita tidak perlu menyimpulkan seperti itu. Baik, berarti kalian masih ingat ya, apa itu makna tersurat dan makna tersirat. Nah, ada langkah-langkah untuk menceritakan kembali makna tersirat ya. Yang pertama, itu kalian harus membaca anekdot secara keseluruhan ya, ini penting nih. Kemudian pahami unsur pada teks anekdot. Kemudian pahami aspek yang konyol, lucu, dan jengkel dalam teks anekdot. Berikutnya, pahami dan tangkap makna tersirat tersebut. Kemudian ungkapkan kembali makna tersebut dengan bahasa sendiri ya. Jadi maksudnya adalah menceritakan kembali dengan bentuk yang berbeda ya. Jadi, kelompok 1 ada Bagas ya, kemudian ada Neila, kemudian ada Neisha, dan ada Aisyah. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Silakan langsung bergabung ya, sudah Ibu bagikan tautannya. Silakan langsung bergabung. Jangan lupa berdiskusi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kemudian di sana ada beberapa teks ya. Ada 5 teks kalau tidak salah, dan juga ada 3 barcode video ya. Itu Bagian Yang mana? nomor 7 makna tersiratnya apa? Mau nonton videonya dulu nggak? Yang kedua videonya tentang apa? Bentar aku kirim. Oke. berarti tidak ada pertanyaan ya, kelompok ini cukup ya. Ibu mau berkeliling lagi nih. Ya, Bu. Cukup. Halo Ibu. Halo Ibu. Hai, ayo silahkan berdiskusi. Sudah sampai mana kalian ini? Udah selesai. Aku udah selesai. Keren Bu, banget. udah selesai. Baik, sudah semua berkumpul ya. Sudah, Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Nisha Nafita dan rekan-rekan saya ada Bagaskara, ada Neila, dan ada Aisyah. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan yang sudah didiskusikan. Nomor 1, ini ada judul, teks, dan video. Judulnya tuh siapa yang suruh, dan makna tersiratnya itu kerja DPR yang tidak mewakili rakyat. Nomor 2 itu judulnya kapan saja, dan makna tersiratnya kakek yang salah mengartikan slogan Bodrex, kapan saja bisa diminum, padahal ia sedang berpuasa. Untuk nomor 2 ada teks yang berjudul serat.
makna tersiratnya, banyaknya sogok-menyogok yang terjadi. Lalu kita membuat cerita dengan makna yang sama. Nah, silahkan boleh direka ulang untuk ceritanya, dibaca oleh temannya nih. Ini karena bentuknya Bu. dialog ya, jadi bisa kalian Iya. bacakan bersama-sama. Silahkan. Masyarakat desa sedang berkumpul santai di rumah Cindy sambil menonton TV. Lalu ada berita di mana artis yang terkena kasus narkoba namun hanya dipidana sebentar saja. Silahkan kelompok 2 boleh memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya. Silahkan. Kelompok 2. Oh, Bu, Boleh. tadi presentasinya sangat bagus, Bu, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan teks anekdotnya, Bu. Kelompok 2 tepuk tangan. Ya, silahkan kelompok 3 berikan tanggapannya ya. Aku pengen nanya, kenapa DPR lalai sama tugasnya? Ya, silahkan. Danis. Soalnya kan DPR tuh udah ininya tinggi, posisinya tinggi. Jadi mereka kayak ngerasa udah tinggi ngapain ngerjain tugas yang buat rakyat gitu. Mending mikirin diri sendiri. Kekurangan dari kelompok 4 itu, pas menjelaskan kembali teksnya itu, sama persis dengan teks yang harus diceritakan ulang gitu. Lanjut. Boleh Sama Nisha Sudah, Bu, menambahkan? segitu aja. Pendapatnya aku sama. Ya, jadi tadi kelompok yang kalau begitu, apa yang kalian pahami tentang mengonstruksi? Coba. Silahkan, Ibu mau tanya sama Mulki deh. Nih. Menceritakan kembali. Iya, menceritakan kembali makna tersirat yang terkandung dalam teks anekdot ya. Ingat, maksudnya menceritakan kembali itu bukan kalian menceritakan ulang, tapi kalian membuat anekdot baru dengan makna yang sudah ada. Seperti itu ya. Baik. Bagaimana pelajaran hari ini? Mana suaranya? Menyenangkan? Menyenangkan. Baik, kalau begitu. Nah, hari ini mungkin kalian sudah cukup ya. Kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah berdiskusi, mempresentasikan, kemudian juga sudah memberi tanggapan ya dengan baik dan bertanggung jawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan sekian, tapi sebelum itu Ibu ingin kalian untuk mengerjakan dulu pasca tes ya, tes akhir. Sebentar. Silahkan kalian masuk lagi ke link yang tadi. Silahkan kerjakan, waktunya 5 menit saja. Waktunya dimulai. Ya, sudah cukup ya, sudah selesai pasca tesnya. Kita sudah habiskan waktu 5 menit untuk mengerjakan pasca tes. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari materi tentang struktur dan kaidah teks anekdot ya. Jadi jangan bosan bertemu dengan teks anekdot, pelajari dulu sebelumnya. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Sebelum Ibu tutup, silakan Makaila untuk pimpin doa terlebih dahulu ya. Ibu. Teman-teman, setelah kita selesai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa kepada masing-masing dimulai. Selesai. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.